أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين. وزهر الزاهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه فإذا تحقق الواقف ما فيها من القيود والشروط التي ما أخل بها يعارض حقيقة السيادة وينافيها، فإن السيادة لا تتحقق إلا بسلوك سبيل السعادة وبالتزام خالص المعاملة مما حرره في كتبهم المتداولة. Sesungguhnya kepemimpinan, kemuliaan, kehormatan itu tidak akan bisa didapat kecuali menjalani jalan keselamatan dan keberuntungan. Dan setelah menjalani, ikhlas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut. Sayyid itu adalah orang yang menjalani jalan keberuntungan, yang ikhlas dalam menjalani jalan keberuntungan itu. Dan semuanya harraruhu fi kutubihim al-mutadawilah, sudah dikarang oleh mereka jalan-jalan keberuntungan yang harus kita amalkan, dikarang di dalam kitab-kitab mereka. Faqra' min bihariha, minumlah dari lautan kitab tersebut. Wastabi bi anwariha, terangilah hidupmu dengan cahaya kitab-kitab tersebut. Fa'um bi bahril ihya litu'adda minal ahya, berenanglah di dalam lautan kitab Ihya Ulumuddin, kau akan dibilang menjadi orang yang hidup dan mengerti arti kehidupan. Wasrifil himmata ilal awarif badilan fil amal bimuqtadaha, arahkan juga keinginanmu kepada kitab Awarifil Ma'arif karangan Imam Suhrawardi. Kau kerahkan setelah membaca kitab itu untuk mengamalkannya. Ma indaka min talib wa tarib, baik yang kau miliki itu harta atau apa jua pun, gunakan untuk diamalkan. Warqa ila madarijil falah bikashfi ma fi ma'arijil arwah, terus lagi mengaji kitab yang namanya Madarijil Falah pada menjelaskan apa yang terkarang di dalam kitab Ma'arijil Arwah. Wasluk tariqal hidayah bil amal fima fil bidayah, terus lagi baca kitab untuk mendapat petunjuk yang sempurna, kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Wattabi' sabila syuhud wal wasli litahaqquq bima fi minhajil abidin wal arba'in al asli. Dan terus lagi baca kitab untuk supaya hati ini kenal dengan Allah,
yaitu kitab Minhajul Abidin dan kitab Arba'in karangan Imam Al-Ghazali. Walituqaddim tilka ar-raqa'iq al-irfaniyah bimuhasabatin nafsi bima fin nasaihid diniyah wal wasayal imaniyah. Dan sebelumnya bisa dibaca dulu kitab agar supaya untuk bisa mengamalkan muhasabah, menghitung, memeriksa diri dan kekurangannya. Baca kitab Nasaihid Diniyah wal Wasayal Imaniyah karangan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa bima fil wasaya wal masail as-sufiyah wa shifa'il 'alil fi ithafis sa'il wa ithafin nabil wa iqadil amathil bima fi tanbihil ghafilin. Dan lagi terus baca kitab yang namanya Tanbihil Ghafilin karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Wa ja'al ma fi hadhihi al-kutub wa nadha'iraha syughlaka wa qimaka. Jadilah kitab-kitab itu peganganmu, kesibukan siang malam pagi dan sore. Biha uwainaka wal yakun sullamul alfat wa khatimatul matab al-irtiwa bima fil kutubis sya'rawiyah wal iwa ila hadratil wahdaniyah bima bi kutubis syadiliyah. Setelah kitab-kitab ibadah dibaca dengan seorang guru, disambung lagi dengan kitab adab. Setelah ibadah, adab. Bacalah kitab karangan-karangan Asy-Syadiliyah seperti Ibnu Athaillah. Setelah itu, liyattasi'alaka fadha'ur raja fayamla'un nawahi minka wal arja, supaya semua cita-cita dan harapanmu berhasil terwujud jadi kenyataan. Jadi bahasa kita Banjarnya mengaji itu berkitab. Satu, ada gurunya, kitabnya tahap demi tahap, tunggal di kita, ya kan? Jadi mulai belajar tauhid dulu, masalah mengenal Allah, batu beribadat, ya kan? Batu pulang, belajar pulang sobar, syukur, husnudzan. Habis semenyaan, lalu membuka pulang. Dan semua yang tiga tadi bisa jadi kitab Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin. Baca terus selama umur masih ada dengan seorang guru yang guru itu juga pernah belajar. Lalu semua amalan tadi lengkap sudah, jaka sembahyangnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim bujur sudah, ya kan? Rukuknya bujur sudah. Tauhidnya menuhanakan Allah sudah. Hatan sembahyang tadi ingat sama Allah sudah. Maka disempurnakan dengan kitab karangan-karangan Ibnu Athaillah, bahwa ingat kita pun kepada Allah harus kita ingat, itu bukan dari kita. Ingat itu pun adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai terakhir kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir karangan beliau juga, agar hidup ini jangan pernah bakakarasan lawan Allah. Apa kehendak Allah dimengerti dan dihusnudzan. Jangan sampai nang terjadi itu kita karasi, jangan jaka kada kayak ini, jaka kada kayak ini, akhirnya bakal lagi di hati, bakal karasan basa sangkalan. Ada kitabnya yang membimbing hati kita semua. Ringkas kata, begitu. Maka dari karena itu, coba renungkan dan pikirkan baik-baik bahwa sebelum 1000 tahun yang lalu lebih, ada sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Habibina wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di dalam kitab tersebut yang namanya Al-Quranul Karim diturunkan kepada Rasulullah yang ummi, gak bisa baca, gak bisa nulis, gak pernah sekolah. Belum ada zaman itu profesor, belum ada yang pintar dan lihai berpikir tentang alam. Al-Quran udah bilang, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Belum ada profesor yang bisa membahas tentang matahari berputar di porosnya. Belum. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarna. Dan belum ada orang yang mampu membahas bulan dari terbit sabit hingga kembali kepada sabit. Belum ada. Al-Quran sudah ada hitam putihnya. Belum ada penelitian tentang kesehatan dan dokter yang menyatakan bahwasanya madu itu obat dari segala penyakit. 1000 tahun yang sebelum ini Al-Quran sudah bilang syifa, bahwa itu madu obat dari segala penyakit. Betul. Lalu turun tahun demi tahun profesor meneliti dan meneliti, sekalinya bujur. Belum ada lagi profesor yang bicara tentang kurma itu kalau dimakan ganjil memberikan kesehatan. Belum ada. Rasulullah udah bilang seperti itu. Padahal nih orang nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, nggak sekolah. Al-Quran Rasulullah udah ngomong. Kalau makan kurma ganjil, bahkan sampai 7 penangkal sihir. Belum ada profesor. Belum ada dokter yang ahli bicara tentang ini. Al-Quran sudah habis-habisan menjelaskan semuanya. Belum ada penemuan bahwasanya gunung itu pasaknya bumi. Belum. Al-Quran sudah bilang bahwa gunung pasaknya bumi. Belum ada lagi penemuan. Artinya yang menurunkan Al-Quran ini jelas benar-benar Allah, Tuhan yang harus disembah oleh seluruh dunia. Karena pabrik itu kalau bikin mobil pasti mengeluarkan buku. Buku apa? Buku aturan, perbaikan, setidak-tidaknya kalau ditekan sini klakson, ya kan? Kalau di ini setir ngarannya. Kalau nyemisi minyak titik sini. Karena apa buku itu jelas dan terperinci? Karena nang maulahnya nang mengeluarkan. Nang maulahnya mobil itu nang mengeluarkan. Iya kan? Pickup keluar dengan bukunya. Sedan keluar dengan bukunya. Ya kan? Ya kan? Mobil anu Suzuki keluar dengan bukunya. Kenapa jadi buku ini nggak salah? Karena yang mengeluarkan buku yang mengolah mobil itu. Sekarang belum ada profesor, belum ada dokter yang ahli, belum ada orang-orang pintar. Al-Quran sudah bicara 1000 abad sebelum ini. Dan Al-Quran sampai hari ini sebiji huruf pun kada pernah berubah. Tidak pernah berubah. Aja di mana aja. Mau di India, mau di Pakistan, mau di Inggris, mau di Amerika, mau di Halabiu, mau di mana-mana, asal orang itu Islam, dia baca Al-Quran, yang paling tidak bebayah hafal akan tahu. Itu salah. Begitu benar. Orang India baca Al-Quran tersalah pasti ada yang menegur.
Orang Pakistan baca Al-Quran tersalah pasti ada yang menagur. Artinya Al-Quran sampai wayah ini kada berubah. Dan kada nang kawa merubah. Ini bukti. Al-Quran turun menunjukkan bahwasanya yang menurunkan Al-Quran ini dasar Tuhan yang harus disembah oleh dunia dan seluruhnya. Kenapa? Buka aja Al-Quran, teliti nang bujur-bujur Profesor Longor. Coba teliti bujur-bujur. Itihi, akhirnya apa dia ngomong? Oh bujur. Teliti, oh bujur. Kenapa wudhu itu 3 kali? Basuh muhanya 3 kali, tangannya 3 kali. 1000 abad yang silam Al-Quran dan hadis sudah ngomong. Bahwa kenapa 3 kali begini-begini. Diteliti, oh bujur. Lalu terkenallah profesor itu menemukan. Padahal Al-Quran sudah lawas dahulu. Belum ada profesor insinyur Longor. Al-Quran sudah bicara habis-habisan. Jelas? Paham? Nah, ini jadi tambah iman kita sama Al-Quran, jadi tambah iman kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran dan Allah nggak bisa dipisah. Bahwa Al-Quran itu pasti nang menurunkan Tuhan. Pasti. Kada mungkin kada Tuhan. Nang mau olah gunung, nang mau olah matahari, nang mau olah bulan, pasti itu orangnya nang menurunkan Al-Quran. Kenapa? Bukunya pas. Bukunya pas. Ya kan? Nah, ini kenyaringan corong pada kolom. Jadi nang corong di atas tuturnakan sedikit kolom gamal di nyaringi. Kikira aja pernah sama tiap bungol ngalihin. Ya kan? Nah, tahu treble-nya kan ketinggian ya, atau amplinya kan ketinggian ya. Ayo pikirkan nih kan. Ya kan? Wangi itu ada dalam Al-Quran surahnya. Ayo. Baluman ada profesor lagi menemukan madu, obat kesehatan, bahkan obat kuat. Belum ada profesor yang menemukan. Sudah disampaikan oleh Rasulullah adalah madu syifa, obat segala penyakit. Jintan nirang, obat segala penyakit. Belum ada kedokteran yang bisa menemukan itu. Allahu Akbar. Dasar nang menurunkan kitab itu nang bujur maulah. Belum lagi kisah masa-masa cerita yang lama. Kisah Nabi Yusuf ada di Quran dan ceritanya itu dibenarkan. Cerita Ashabul Kahfi juga ada di dalam Al-Quran. Coba jika manusia yang mengolahnya Quran itu banyak jual, banyak debat. Tapi ini Allah yang mengolah langit dan bumi. Allah memadahkan karena sidin yang mengolah manusia pang. Unda je sidin yang mengolah manusia jadi tahu. Ada tulang, ada daging, ada urat. Nah, siapa yang tahu sebelumnya kan? Profesor mana? Imbah diteliti, bujur. Ayo. Allah baulah utak lebih cepat daripada komputer. Ayo. Komputer piknik ini tak resep, kopi, paste. Kopi lon paste tehnya mana? Komputer. Tapi Allah bikin otak lebih cepat daripada komputer. Dan Allah sudah kisahkan bahwasanya urat di kepala begini-begini. Tulang belulang, sendi-sendi yang ada di batang tubuh jumlahnya segini.
Lalu disunatakan sembahyang duha agar menyukuri sendi-sendi tersebut. Udah 1000 tahun yang sebelum ini Allah padahkan sendi manusia tuh jumlahnya segini. Belum ada profesor, belum ada insinyur, belum minum kopi dulu. Maka dari karena itu kita yakin banget Al-Quran ini kitab Allah, kitab Tuhan yang hakiki. Karena kebenarannya nyata. La raiba fi, ay la syakka fi annahu min indillah. Hudan lil muttaqin, ay hadin lil muttaqin. Semua itu petunjuk-petunjuk nang asal bungul jadi tahu, nang asal kada tahu jadi tahu. Ada di mana? Di Quran. Malam kada kau menyasah siang, kada kau menyasah malam, ada di Quran. Aja, buka aja semenyaan ada di Quran. Apa aja acan, bakul, timpakul, semua ada di Quran. Aneh, kalau Rasulullah pernah belajar, bisa menulis, bisa membaca, mungkin cerita itu dikarang oleh Rasulullah. Tapi ini yang menyampaikan Al-Quran orangnya ummi, yakin, dan orangnya al-amin, gak pernah berdusta seumur hidup. Maka kita yakin, seyakin-yakin bahwa Al-Quran ini adalah dalil yang menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, adanya orang nang maulah. Nah, kemudian Quran dan hadis itu sungguh dalam, sungguh ilmunya sangat luas. Orang-orang yang diberi kepintaran itulah orang yang bisa memaham Al-Quran. Tentunya daripada Nabi turun kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, dan seterusnya. Hingga bertebaranlah di muka bumi penafsiran Al-Quran. Lalu dikaranglah kitab-kitab. Nah ini, oleh karena itu, kalau hendak tahu dibujur, buka kitab. Belajar berkitab. Hendak tahu jalan beribadat, misalnya buka Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, Melayunya ngarannya Hidayatus Salikin. Nah, ada kitabnya. Terus tertinggi sedikit lagi ngarannya Minhajul Abidin. Nah, hendak lebih sempurna lagi tinggi ngarannya Ihya Ulumuddin. Ada kitab. Kitab ini kada kawa sembarangan. Nah, kitab-kitab ini yang menerangkan dan menjelaskan isi kandungan Al-Quran, isi kandungan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allah, Allah. Tuhan nang molah manusia, siapa kawa manusia molah manusia? Hah? Bedalah. Paling gancang manusia bolah robot. Robot terkena konslet mahaga kebetuanan. Mana sama lawan ampun Tuhan. Ikam gigi asli lawan gigi palsu aja belain. Gigi asli hidup, mulai lagi halus toh, halus lo gigi, begonol orangnya begonol juga giginya. Coba gigi palsu, kakak itu apa? Kada darah aja lagi. Ayo, sehebat-hebat manusia bola gigi palsu, kada ada sesamaannya loh nampun Tuhan. Jelas, maka di kesehatan Tuhan bilang gigi neng ini sagan bei igut gitu kan. Nang di muka nih, ini membalah ting kayak lading, ada nang dihigani memirek. Diulahkan Tuhan lengkap. Jadi nang meigut ada, nang memirek ada, masuk ke dalam parut Allah. Ayo siapa nang kau bola makan nasi, proses itu mata aja behera keluar kuning. Pabrik mana nang sanggup secepat itu mau ulah?
Ayo, pikirakan pakai lintuhut, kedusa pakai otak. Allah berkesnya. 1000 tahun yang sebelum ini sudah disampaikan oleh Allah melewat mulutnya Rasulullah bahwa kalau masuk jamban bebacaan, keluar jamban bebacaan, bersyukur kepada Allah, mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada. Nang dimakan sate, sop, rawan, keluar itai. Ajaib. Coba. Sudah dipadahkan oleh Allah dan Nabi di 1000 tahun sebelum ini. Jangan lawas-lawas di jamban, kan akan melahirkan penyakit jantung. Udah belum ada dokter yang menemukan, belum ada profesor yang meneliti. Kalau lawasan di jamban, bau ita itu dicium. Akhirnya sesaklah pernapasan. Kalau sesak pernapasan, jantung pun kada normal. Gara-gara jantung kada normal, kalau lawasan di jamban, lalu timbul penyakit jantung. Jadi jangan tapi lawas itu sekedar odo menabung. Sebab satu mata aja menabung ya Pak. Tung. Dah basuh lagi. Antrian banyak. Allah. Masuk batis kiri dalam misi amun ada kirinya. Keluar batis kanan. Siapa biasanya batis kanan masuk, keluar batis kiri, maka mewarisi hidup kada tapi berduit. Di mana salahnya? Allah yang ngomong. Nah, diteliti, ditemukan. Allahu Akbar. 1000 tahun sebelum ini Allah melewat mulutnya Rasulullah udah ngomong. Belum ada profesor, belum ada insinyur, belum ada doktor spesialis nang ahli. Belum. Udah ngomong Allah. Berarti ini bujur tukang ulah. Dasar bujur nang maolah nang bepender ini Al-Quran kalamnya. Bujuran berarti. Kan mobil Toyota dibikin di buku itu begini. Kenapa jadi lengkap? Karena yang membuat buku yang mengolah pickup. Iyalah, amun buku pickup tetap terselisih ke bajai. Si Waham. Pickup ke bajai ke pickup. Luput. Nah, jadi untuk memperdalam Al-Quran, memperdalam hadis, kita datangi ahlinya Al-Quran, ahlinya hadis. Siapa mereka? Ulama. Lalu kita ngaji sama ulama, apa pegangan kita? Kitab. Kenapa kitab itu ada di zaman kita sekarang? Ialah perlu kita. Kenapa? Karena yang ahli-ahlinya udah matian. Mereka sempat-sempatnya berpikir nih mun kada dikarang habisnya agama, mun kada ditulis di buku habis agama, ditulis saya dikarang, akhirnya sampai ke bawah. Jika ada kitab Imam Ghazali, mana tahu kita cara membersihi hati. Mati berpikir, guru-guruan habisan sudah. Nang ada bertinggal guru kuntau, guru busan, misalnya di akhir zaman kenana. Ayo, mungkin ada kitabnya lagi. Ayo, nang para kiamat kena kada lagi kitab apa kabar? Kemana mencari kebenaran? Kemana? Langsung ke Quran, utaknya kada sampai. Al-Quran itu bercerita sampai akhirat. Kalau insinyur bisa menemukan sebuah jawaban, sebuah bangunan untuk 10 tahun yang akan datang, itu profesor sudah luar biasa hebat. Iya. Yang katanya Masjid Madinah itu, payung belukuk itu sebenarnya 10 tahun atau 20 tahun akan datang baru terpikir keahlian. Udah dijawab oleh sebuah insinyur bahwa begini bikin payung. Harusnya kepintaran itu 10 tahun lagi hanya ditunggu.
Tapi Allah maulah akan pintar beduhulu cungol. Nanang 10 tahun tuh akan cungol wayah ini itu aja hebat banget sudah orangnya. Ini Allah berkisah kada malang-alang 10 tahun. Surga kisahkan Tuhan sudah. Neraka kisahkan Tuhan sudah. Dalam kubur dikisahkan Tuhan sudah. Namun ikam kada percaya mulai kubur aja toh mati beduhulu. Sampai bahari mencari-cari kayak apa itu roh. Sudah dipadakan Quran kada dalam kawam mencari roh, kada kawam menemukan roh. Cuma inya sangkal, inya penasaran, maka orang hendak mati dikurung dalam satu wadah. Beberapa insinyur profesor mehiga meneliti dan meneliti. Datang malaikat, apa ngarannya Azrail, hendak mencabut roh nang di dalam wadah tadi. Nah, ini hendak melihat roh itu kayak apa, keluarnya kayak apa. Bebaya dicabut, meledak ke wadah nang di dalam meninggal, insinyur meninggal. Jadi karena ada lagi ilmunya hilang. Di 1000 tahun sebelum ini Al-Quran sudah berkisah. Hadis Nabi sudah menyampaikan bahwa orang yang melakukan zina akan memberi penyakit, akan melahirkan penyakit yang kedada obatnya. Udah 1000 tahun sebelum ini. Udah disampaikan oleh Allah melewat mulutnya Rasulullah. Kalau orang itu sering berzina maka akan membawa penyakit, akan menimbulkan penyakit yang kedada obat. Ya nang ini penyakit terkajut. Ait itu kan terkajut. Ngapa tutui sana tutui sini nukar 10.000, 50.000. Ada nang kas 5.000 aja. Kenapa? Kada ada lagi duit mbak jar bebiniannya mawe 5.000 asa minta kocokakan aja. Ada nang semalaman sampai 1 juta, ada nang 2 juta. Ayo. Itu sudahnya itu jinah terang-terangan sudah. Ada nang selingkuh kepada tulak ke Jakarta, kepada tulak ke Surabaya, sekalinya betutuy. Ya. Ada kegampangan bunyi rapat lah di Jakarta, di Surabaya, di Singapura, di Malaysia, di Amerika. Rapat, dasar rapat. Merapat akan. Boleh ke rumah. Ina sayang lawan bini, kayak itu juga bebinian nih. Ina sayang lawan laki. Tahu ampun seorang ibu lagi orang sudah. Sudah sebelum ini 1000 tahun sebelum ini udah disampaikan oleh Nabi. Nah jadi kepada nang anu-anu ikan jangan berzina. Jangan berzina, pokoknya bila hendak kawini dulu. Jangan berzina. Berzina tuh bisa nang menukar. Bisa menukar ada bang nang selingkuh tuh apa ngarannya? Selingkuh tuh bang ya. Nah, itu kada menukar, kada bang itu biasanya napa suka model anu napa kan jadi sampai selingkuh tuh deh. Bapak dah ke mall sekalinya nyewa hotel di atas mall situ. Apa tertawa? Kada tahu siang hari pura-pura ke mall. Coba takuni orang kasap tikam. Orang tuh kasap takuni, bujur kada. Aku kada kasap. Takuni aja orang kasap. Bujurkah tuh, tapi bujur kasapnya lah. Takuni bujurkah ada orang tuh di mall, pura-pura ke mall, sekalinya betutui di hotel. Bujur kada. Kada bujur guru aja. Berarti luput, ya kan? Ya. Nah, bejinah juga ngarannya. Bajinah juga. Karena apa? Nang dimasuki ini lubang kada besim. Surat izin menyucuk. Lalu turun murka Tuhan, datang penyakit namanya ujar orang
apa tuh aet. Nah, aet berbuat es kah ada? Aet. Apa obatnya aja? Ada. Obatnya hanya satu, jangan begina. Ini anum-anuman nih. Ikam hati-hati benar. Banda tuh sautingannya di awak. Kalau pang 2-3. Iya kan? Nang sauting ini dijaga-jaga. Jangan sampai salah masuk akal. Ikam tahulah itu penyawaan. Bujuran. Ikam nala ditampar di muha kadarabah, tampar dia di situ. Penyawaan. Kalau sapina nang haratina jagau pokoknya tampar di muha kebal pulas yang kuninya nang itu. Abang lu manguha. Lah nih nang nang sekolah SMP, SMA aja anu jaga itu harganya ikam. Ikam dingarani laki-laki karena itu. Jujur enggak? Bukan karena muha, bukan karena tangan, enggak. Coba ikam dilihat ibu-ibuhan wadam-wadam. Padahal orangnya binian. Tapi muhanya nengin, padahal orangnya lakian, tapi nya manu muhanya ini kayak bebinian. Ungas pada beginian. Padahal lakian. Jadi muha kada jadi ukuran lalaki bibini nangaran yang lalaki bujur tuh di sini tuh bujur jaga bila ada nang berpacaran jaga bujur wah ini ya Allah SMP lihai sudah maayahnya belak-belakan aja supaya paham kan amun besi singgungan kalau ada paham. Kesian nang bebiniannya mintu jua SMP sudah lihai jua. Maka wah ini ada pulang obat anti hamil. Ada pulang obatnya. Batu ada pulang nang membulikkan bujang operasinya. Selaput darahnya terbulik. Apakah kulit jauh? Diambilnya kada tahu juga. Bayangkan kan memulihkan bujang lawan kulit daun. Senjata mana nang kau memacah? Kulit daun. Tuh jatuh daun jangan kau mancur daun. Apalagi nang senjata ikam itu Belum lagi SMP, belum lagi SMA, belum lagi kuliah. Berduaan di kamar. Ngaran berduaan di kamar. Iblisnya nang datang tuh jenderal, kada mau kopral, digodanya supaya kebuat kayak pacarannya. Bolehlah mencium, jadi jerbinnya haram. Jadi jelek-jelek sikit aja lah. Mencium merah lakiannya. Bolehlah mencapai sustagen haram. Kedosa dipacul belapik aja. Sustagen. Ini iblis, ini jenderal nang turun kayak pacarannya supaya terbuat. Sampai akhirnya nafsu itu kan timbul, maulah kada. Nini naik. Idza qama dzakar 'amiyal basar. Bila sudah mengitu bangun raum penjana. Otak nih heng. Nang pintar bungul jadinya. Bila sudah sini buta tuli ini bangun, Allah nang pintar jadi bungul. Sudahnya nang bungul makinnya jadi tambuk.
Idza qoma dzakar amiyal basar. Bilanya qoma dzakar wa udah amiyal basar. Karena dia bisa penjanak lagi. Heng. Mulai sedikit, bang, terculur. Apa? Nah, ya. Terculuk dua aja nambiniannya. Mbak kayak apa aja lakiannya? Cabut kah? Jadi jarbiniannya awas cabut. Ini nafsunya tinggi sudah, nggak bisa nahan lagi. Wah, akhirnya lalu kayak menikmati perang ujar nang bebiniannya jangan dikeluarkan di dalam. Ujar lelakiannya insya Allah berbuat insya Allah. Allahu Akbar. Insya Allah. Amun ingat-ingat. Iblis tampik sudah. Tampik sudah. Terbuat sudah. Ajar iblis di dalam dan di luar ada masalah. Ada bapak banyunya nomor 2. Yang penting rudalnya masuk. Iblis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini akhirnya terbiasa bejina, kadang menutup kemungkinan akan didatangkan Tuhan karena penyakit yang namanya air. Allahu Akbar. Dan jadi bang zaman ini pinanya bila pina gatal sudah garuk. Bujuran tak? Kawin ini sudah. Apalagi sekolah betatai lakian binian. Sudahnya kuliah. Ayo bahari kawa ditangati kawin song-song. Kenapa? Melihat bebinian nona lakian ini jarang kawa. Sekolah aja kan lakiannya di sabalah, bebiniannya di sabalah. Kada mau bergabung lakian ini kawa ditunda perkawinan. Ini sudah ya Allah SMP aja sudahnya bakacakan susu. Hendaklah ditunda pernikahan perkawinan, hendak diulah apa orang Islam? Hendak dihancurkan, hendak dinodaikan, hendak disupanakan kah, dan diruntuhkan kah? Harus udah pindah gatal kawinakan daripada gatalnya kena bebangkak. Sudah SMP nya susu sudah tahu sudah di apa ngarannya itu SMP tahu sudah nah. Ya Allah, Allahu Akbar. Maka di kebun karet berduaan berpacaran ada kegampangan di atas kendaraan babiniannya alim bangar SMP pian aja tuh bahari mulai awal nikah aja dulu malam pertama tapi bisa malam kedua asa supan malam ketiga tugin tabarusuk malam keempat hanyar tahu dirasa malam kelima ya Allah tugin asa supan-supannya lagi nangaran bila kilah nyantuk bebiniannya masih menukupi kasusuk lagi tuh bahari wayah ini ya Allah kada kegampangan susu ini di kamera ditampayakan ke orang banyak susu mentang-mentang gonol kayak lampu jalanan tuh. Siapa yang kada sedih? Siapa yang kada haru? Terus gimana jalan keluar? Pertama, doakan umat Islam. Doakan. Jangan biarkan umat Islam ini dipikirkan oleh dunia.
Ayo. Kita aja nama kalahi. Jujur aja agama lainnya ada nama kalahinya. Bukan kita nih jangan abut. Nang dimasuki orang nih Islam. Nang mengaku Nabi itu siapa? Nang dimasuki Islam. Maaf, agama lain adalah nang mengaku kayak itu gede. Karena tapi ramai juga bukannya tuh. Ada kita nih ada nang mengaku jadi Nabi. Itu siapa nyuruh tuh? Nang menyuruh jadi Nabi itu siapa? Ngaku jadi Rasul, tukang becak. Asal nyuruh itik aja nak. Dapat ilham kan? Ketemu Jibril. Aku Rasulullah. Bungung. Bujuran aku tuh merenung Islam nang kaya ini. Aku syukur. Berarti Islam ini dasar hebat dihirii oleh orang. Hebat. Orang lain kan udah nang kaya ini digawi Islam ini dia orang aja. Ada kan yang mengganggu mengaku Nabi. Ya kan degibah. Kalau sudah tahuan orang bertahan. Kenapa bahari bebinian kan? Lian apa? Mengaku jadi apanya? Jibril tuh lelaki kada, bini kada. Maka ada nama ramalakan yerlah bahwa kena turun upo di Monas. Salah, di Alabiu turunnya. Ujuran tak. Nah, ayo. Makanya mengaku Islam tapi kada Islam. Ada pula yang mengaku bila sudah jar lulus ilmunya kada bisa sembahyangan lagi. Maka banyak orang nanti turut. Agama lain kada pindah kain itu umurnya. Ini agama kita nih ada nama mengaku pulang bila masih sembahyang jar menggonoli ruang murid. Bangun kada sembahyang bang, kada bermurid lah. Jadi kayak apa yuk? Jadi kita mohon usaha ikhtiarnya kepada MUI, terutama nang di Kalimantan Selatan. Bila ada sesuatu nang cagar menimbulkan hal-hal yang kada diinginkan, maka cepatlah bertindak, nilai dan ambil keputusan. Benar apa kada? Terus MUI jangan bertindak, laporkan ke badan hukum. Badan hukum yang memproses akan putusan yang disampaikan itu. Kalau ada orang nang sembahyang kada, puasa kada, bejakat kada, mengaku Islam, hidup di higa masjid Sabilal sini, misalnya, bahkan jadi pengurus masjid, misal sembahyang tak ada, puasa tak ada, bejakat tak ada, ambil zakat iya, naik haji kada, langsung aja nyawa luput, nyawa mengaku Islam kada bujur, nyawa lain Islam. Kalau nang ini nyawa mengaku Islam, nyawa menghina orang Islam. Orang Islam sembahyang, orang Islam puasa, nyawa salah. Mun hendak ini dua nyawa, jangan mengaku Islam. Mun masih mengaku Islam, nyawa luput. Islam sembahyang, Islam puasa, Islam berzakat. Ujar MUI datang, masih muncul juga, luput nih orang. Kiau polisi entahlah, kiau hukum, pak, tuh proses. Lah asik, kadang kami pukuli kan. Datang aku. Hanya bila salah kurang. Jadi lalu kampung tuh kada ada kemasukan nang kaya itu. Ini kada. Misalnya sawat masuk, bubuhan nang kada sembahyang, kada puasa, kada bejakat, kada naik haji. Masuk, ngaku Islam juga. Karena si kong pulang nang boleh mengawini bini orang. Bini orang boleh dianggap bini seorang.
Berzikir la ilaha illallah penang kadep nih. Lalu kena hal ya berdirian haraga lagi. Betul gawi. Jadi bini seorang digawi orang, bini ada seorang gawe halal. Islam dua datang dari mana? Terus ini berkembang. Kampung sini ada ini, kampung sini ada. Ini nang molah bakalahian kena mun kada dibijaki angin apalagi aku malam ini nah. Bepender aku mengira umurku panjang. Alhamdulillah mun umurku kada panjang sudah aku sampaikan. Jadi badan hukum turun, MUI memutuskan. Kita percayakan kepada ulama. Kita percayakan kepada hukum. Nah, bilanya MUI memadahkan nang itu bujur, misalnya ada orang kada sembahyang, ada puasa, ada berzakat, kada naik haji. Jadi jer MUI bujur aja, MUI-nya nang kita sidak. Ya Allah, ini misalnya supaya jangan. Islam ini memang agama yang sangat mulia dan saking mulianya dihirii oleh dunia. Tanda orang hebat dihirii orang. Tanda orang hebat dipikirkan orang. Tanda orang hebat, hendak disingkirkan orang. Itulah Islam. Orang kafir ingin menghancurkan nurnya Islam. Wallahu yutimmu nurih walau karihal kafirun. Allah akan tetap menyiarkan, menerangkan, menyaraki nurnya Islam. Walaupun orang-orang lain akan hancur. Siapa musuhnya Islam? Musuh Islam adalah Bungol bin Tambuk. Dan itu kadang-kadang di diri Islam itu sendiri. Orang Islam ini juga mengolah Islam hancur. Di apa lagi? Yuk. Nah membuka pelacuran orang mana? Nah Islam sekalinya baju tuh. Misal. Nang berjualan obat terlarang sekalinya. Utuh jambul. Orang Islam sekalinya. Ini musuhnya Islam. Apa? Jahil. Kejahilan musuhnya Islam. Berantas kejahilan. Dua. Musuh Islam takut fakir. Siapa takutan fakir akan hancur Islam. Siapa aja? Habis saya. Apabila orang Islam takutan fakir karena nyaman disuap orang lawan duit. Karena nyaman diatur orang, nyaman diperintahkan orang. Pokoknya orang Islam jangan bungol, jangan takutan miskin. Bisa. Bilanya orang Islam bungol bin Tambuk bin Oon dan pulang fakir bin miskin bin kada berduit. Takutannya itu takutannya itu bikin hancurnya Islam. Jangan takutan kada berduit. Kenapa kamu kada berduit? Nyaman kada berduit, kayak nyaman berduit. Jauh nyaman mana? Allahu Akbar. Buka ya anakut talibin. Hancurnya agama bil jahli wa khaufil faqri. Dan apabila dua macam itu ada di diri orang, iblis akan mudah menjerumuskan orang tersebut. Bungol dan takutan fakir. Nah jadi sudah kita baca bahwasanya seseorang bisa jadi mulia asal belajar. Seseorang bisa jadi mulia asal belajarnya berkitab, ada guru. Seseorang bisa jadi mulia karena mengamalkan ilmu yang didapat. Seseorang bisa jadi mulia karena kada takutan fakir dalam hidup dan kehidupannya. Mudah-mudahan kita generasi muda sekolah teruskan. Dapat apa? Silahkan. Cari lowongan kerja. Berapa gaji? Disyukuri. Jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh itu adalah nanti menghilangkan Islam itu sendiri. Jangan mengeluh. Berapapun gaji, terima. Syukuri apa yang ada. Nanti kalau mengeluh, takutnya ada yang mau membayar. Lalu dibarinya duit. Nah, mun jadi ulama bisa mau ubah hukum.
Orang takutan fakir. Amun jadi pejabat bisa korupsi, inya takutan fakir. Hah? Apalagi amun jadi dokter bisa culas, kenapa? Inya takutan fakir. Apapun jadi, apabila takutan fakir, pasti sudah nakal habis pasti nakal. Dan itu yang menghancur akan kita sendiri. Nah, bislah, ini ada dulu undangan salawat dan tablik akbar bersama Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dari Jakarta, acara Sabtu atau malam Ahad, yaitu 19 November atau pukul 20.30 Wita Ba'da Isya. Ini di ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Pengundang Habib Zakaria Bahashim. Malam Ahad habis Isya, ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Bertahan undangan itu. Nah, jadi kebenaran itu ada. Hitam putihnya pun jelas. Tinggal mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita waktu dan petunjuk untuk terus mencari kebenaran itu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di dunia ini ada orang yang dicontohkan oleh Allah untuk menjalankan kebenaran itu. Mudah-mudahan. Dulu kita kadang mengenal namanya kebaikan. Jujur, setelah almarhum guru disekumpul melaksanakan akan majelis ta'lim dengan cara yang dijalankan oleh beliau, kita jadi bisa melihat beginilah salafus saleh dalam bermajelis. Setelah selesai acara, biasanya malam Senin dimakani sebagian orang, diminumi sebagian orang. Orang-orang yang jauh datang kadang-kadang dijulungi duit disadaqah. Begini yang namanya majelis. Sebelumnya kita kada kenal yang hak itu gaya apa. Menyuruh orang begawian, kita bari duit. Kalau mentang-mentang guru besusuruh kada menjulungi duit, sekalinya menyuruh orang ada dijulungi. Sebelum itu kita kada kenal kebenaran yang sempurna. Ya. Iya. Sifat yang timbul dan diamalkan oleh beliau sangat jelas dan bisa dicontoh, bisa ditiru. Seandainya beliau kada tampil dan kada mencungul, siapa yang bisa ditiru? Siapa yang bisa dicontoh akhlak yang mata kita langsung? Allahu Akbar. Kula datang dari jauh, kamar dibersihi, cagar memalamakan kula, baju ditukarakan nang hanyar, sikat gigi nang hanyar, ulas tilam dirapiakan, datang dimakani, selama 3 hari dijamin, bulik dibari duit. Kalau kada itu kayak apa kita mencontoh akhlak yang mulia? Kada mungkin. Kita bisa baca kitab, tapi mencontohkan ini munnya melihat lawan mata lebih nyaman, lebih jelas. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, semoga Kalimantan Selatan, Banjarmasin selalu ada orang yang jadi contoh, agar bisa kita menemukan kebenaran. Dan kebenaran itu memang sebenarnya ada. Dan semoga itu selalu dekat dengan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kitab-kitab agama kembali dilestarikan, dimasyarakatkan, disampaikan oleh guru-guru agama dengan sanad dan ijazah yang jelas, agar itu kebenaran. Itu kebenaran. Itu kebenaran yang harus dipahami, terus yang harus diamalkan. Terus ada orang yang kemudian mencontohkan kebenaran itu di kalangan masyarakat, supaya masyarakat ini jangan ada berkitab bintaho nang itu nang bujur, nang kaya itu nang bujur, nang kaya itu nang bagus. Kalau kada kayak apa?
Allahu Akbar. Ada kita baharilah jadi tuan guru nyuruhi orang karakan rokok angsulannya diambil. Itulah tuan guru. Kadang-kadang mencontohkan nih kadang-kadang. Malah lagi itu orang pengrokok dah. Duitnya mana guru? Nyawa gin. Duitnya mana? Ini guru mulai. Malah kayak itu kita. Ada ojek kiau sini. Bapak atarakan ke sana. Sampai ke sana, mana duitnya? Apa duit nyawa? Unda sudah tuh melajari nyawa. Siang malam nyom itu mantaraan sehari minjem, ambil duit lah. Bongol, Unda cabut ilmu nyawa. Hah? Begitukah akhlak? Enggak. Kalau kadang-kadang menampayakan mana kita tahu kebenaran? Mana? Allahu Akbar. Belum lagi sejarah-sejarah. Oleh karena itu, jawaban segala masalah hanya satu, kembali ke sejarah. Jawaban apapun masalah, jawabannya hanya satu, kembali kepada sejarah. Dulu di Hadramaut itu Habib Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, beliau datang ke Yaman, ke Hadramaut. Apa permulaan yang dibangun? Lihat otaknya orang saleh, masjid, tempat beribadat mewah, besar, baru rumah kada jua mewah, lebih mewah masjid, lebih mewah tempat ibadat. Lihat, ini sejarah. Kita membangun rumah mewah, langgar buruh. Ada cocok sudah lawan salafus soleh. Bahkan langgar itu pulang berapa ikung tuan guru itu berusuk. Padahal higa-mehigani rumah orang sugi-sugi berataan. Jakanya ditukarkan ulin kah, jaka disemenakan kah? Mana ada perhatian? Tuan guru urangnya hilang, bulangnya tertinggal. Tercabur, sudahnya nangaran Allahu Akbar, melarak ayam di muka, maharam. Di muka Pak Imaman ada kataraan ayam, maharam. Berarti ayam itu lawas bahaluat. Imam takbir, wah, ya ayam juga takbir juanya. Ayo, belum lagi tahe cacak bambur di sini. Coba, rumah langgarnya halus, buruk, lampunya kuruk, rumah di higa-higanya mewah. Allah, bukan begitu kebenaran. Sejarah. Hah? Allah. Pemulaan yang dibangun Nabi di Madinah apa? Masjid kelah, Masjid Kuba kelah. Nah, masjid dibangun sidin. Jadi bubuhan juriat Rasul ini kada melupakan sejarah. Jadi apapun masalah aja, buliki aja sejarah. Kada apa-apa, buliki aja sejarah. Ayo, kada apa-apa. Insya Allah kok ada berkata salah. Justru itu dalam kitab Minhajul Abidin, kebenaran itu di Quran, kebenaran itu di hadis, kebenaran itu di salafus saleh. Bukan Minhajul Abidin. Kalau anak tahu gawian bujur tuh Quran, hadis dan salafus saleh. Orang-orang wali, orang-orang saleh. Turuti aja kada betah salah bakayu aja. Kada bunga-bunga orang wali nang bunga itu kita. Isa sudah guru aja kulik-kulik kan di situ. Tahu ya aku Isa sudah. Nang dulu. Tak rela lah. Aku sebenarnya kayak inilah diriku menyampaikan ilmu, cuma intinya mudah-mudahan sebiji dua ada nang dibawa bulik dengan harapan kita ini senang, gembira, tertawa, senyum. Jadi bulikan kena ngelikik, tertawa, ngelikik, senyum. Ingat jakar padilat mengucup jakar. Iyalah. Jangan sampai berguru kepada orang yang kada berguru. Akhirnya itu sesalah kena. Nahap mau buka kitab. Padilat mengucup jakar. Takajudan orang yang mendengar. Bunyinya lawas ya 15 tahun di Makkah nang baca kitab ini tuh. Jar orang mah cocok aja ini jar 15 tahun tahun di Makkah anu dapat kitab Sidin Padilat mengucup jakar.
lebih-lebih bulan Ramadan. Oh, jangan. Pagi dan sore omah mengucuk bulan Ramadan. Ada orang bahari malah kan gitu. Orang bahari bulan Ramadan tuh betumpang batis gitu hutan. Apalagi pengantin hanyar. Kan ya sampai hukum fikih bila hendak kaculup minum bedulu. Tok minum hanyar culup. Jadi kada bayar rano, kada bayar apa? Fidyah tuh nang alim kan bahaya juga alim nih. Bisa terculup kenapa ada jalan keluar? Ada nang bungol nih gini jangan jangan bini jangan lagi jangan kita puasa 60 hari menetan nang sehari aja baca apalagi 60 hari ujar nang laki alim minum dulu ya aku minum pokoknya ikan terima hadang ada bayar seharinya kita iyalah ya jangan semalam lah jari jangan bini iya tuh dahano gara-gara beilmu nih lalu pengoler ibadat dahano tahu pang nangaran rokok itu dapat sarakaatnya gara-gara ilmu juga bilanya dapat rokok dapat sarakaat jadinya ini orang sembahyangannya nah sampai aja berokok dulu nah bismillah alhamdulillah waladhdallin bebayana wa tawassaw bil hanya berdirinya Allahu akbarnya billah wasabar Allahu akbar ketiganya rokok ya kan kenapa siapa sawat rokok dapat serakat alim ya alim ini bisa jadi pengoler pas imamnya juga Allahu akbar ini sedikit Allahu akbar jadi jangan merokok tadi tulasnya jadi hapus tuh imam ya nang orang semen tarawih rajin tuh kalau lama duduk mbah nak puntong 4 takbir semen tasbih magini apa semen witir magini ayat hadis salawas salah Allahu akbar walaupun sabihis nih Bismillahirrahmanirrahim wal asr tahajud karena berapa tahajud awal asriyah orang sabihis bungal bananan kalau sawat lagi hanya menyucur rokok kalau jadi majahiyah maka belum pajah buat dam kentong banyala kentong bakukus kalau lanjuan mati rokok dua hangit ya dua hangit deh kentong seorang nang banyala minta ampun minta ridha dunia akhirat dikasih aja dulu nah mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita bertahan malam ini mudahan dosa-dosa kita bahari mintu jua mari kita mendoakan supaya kaum muslimin dan muslimat khususnya Indonesia terkhusus lagi Kalimantan Selatan selalu ditambah-tambah rahmat oleh Allah selalu diberikan perhatian oleh Allah dan selalu dosa-dosa diampuni hajat-hajat dikabulkan amin amin ya rabbal alamin ya latifan bil ibad qulbina wasqil bilad warham abidak ya jawad qabla tabarum wal fasad نسأل بالطه والعباد أهل السرائر والويدان وحق تنزيل الجواد تحيي البلاد مع العباد
ببابك واقف وفي فنائك عاكف ومن عذابك خايف يرجوك تدرك بالمراد ومحو الكبائر والنمام وافتح لنا باب السداد يا ولا تؤاخذ من جنى إنك لطيف بالعباد الصلاة على الرسول خير الأنام أبي البتول ماذا برق في الفصول والآل والصحب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم دبرنا والمسلمين وأهل إندونيسيا بأحسن التدبير. اللهم دبرنا وإياهم بأحسن التدبير. اللهم دبرنا وإياهم بأحسن التدبير والطب بنا وبهم فيما جرت به المقادير إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك
المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم واجعل قلوبهم كقلب رجل واحد تقي نقي برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.